Tuhan adakan syukur bagimu. Tak henti-hentinya maka kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah, untuk perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, hari ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu lewat renungan firman hari ini. Berbicaralah atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Nyatakan kerinduan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu saat ini. Berbicaralah karena kami sudah siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai ketika kita memaafkan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Matius 18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dari mengampuni ke memaafkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika dalam renungan sebelumnya kita telah merenungkan bahwa pengampunan adalah panggilan akan suatu tindakan yang tidak terbatas, kini kita diajak menyelami kedalaman makna memaafkan dalam terang kasih karunia Kristus. Di dalam keseharian, kata mengampuni dan memaafkan sering digunakan secara bergantian. Namun memaafkan bukan hanya melepaskan orang dari hukuman, tetapi juga memikul beban atau konsekuensi pelanggaran yang orang lain perbuat kepada kita. Memaafkan bukanlah melupakan, tetapi memilih untuk menanggung. Bukan mengabaikan luka, tetapi menolak untuk membiarkan luka itu merusak dan menjadikan dasar yang baru akan relasi kita dengan orang tersebut. Perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Matius 18
mengajak kita merenungkan dua tokoh sentral, raja yang murah hati dan hamba yang jahat. Kita memahami bahwa pengampunan ilahi bukanlah tindakan yang murahan atau ringan. Allah tidak sekedar berkata, lupakan saja, tetapi Ia membayar harga dosa kita melalui penderitaan dan kematian anaknya. Yesaya 53 ayat 5 menyatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat Allah mengampuni, Ia tidak membatalkan keadilan, melainkan memuaskannya dalam diri Kristus. Demikian pula ketika kita memaafkan, kita tidak sedang menghapus realita kesalahan, melainkan menanggung konsekuensinya di dalam hati kita demi relasi yang dipulihkan. Dalam terang salib kita mengerti bahwa memaafkan bukanlah melupakan dosa orang lain, tetapi memilih untuk tidak membalas. Dengan demikian kita ikut serta dalam kehidupan Kristus yang menanggung dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat 3 janji yang membentuk sikap memaafkan. Yang pertama, saya tidak akan mengungkit pelanggaran ini lagi. Janji pertama ini menunjukkan pengampunan sebagai bentuk penolakan terhadap dendam. Kita mungkin tergoda untuk menggunakan pelanggaran seseorang di masa lalu sebagai senjata dalam konflik dengannya di masa kini. Namun memaafkan berarti kita melepaskan hak untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dalam Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini adalah cara Allah mengampuni, tidak mengungkit kembali, tidak menjadikan dosa kita sebagai rintangan dalam relasinya dengan kita. Maka sebagai anak-anak Allah, kita juga dipanggil untuk meniru tindakan ilahi ini. Yang kedua, saya tidak akan memfitnah kamu karenanya. Janji kedua menekankan aspek sosial dari pengampunan. Kita seringkali mengampuni secara pribadi, tetapi tetap bercerita kepada orang lain tentang betapa kita telah dilukai. Ini bukan pengampunan, ini adalah bentuk balas dendam yang terselubung, menghukum orang lain dengan cara menghancurkan reputasi mereka. Yakobus 4 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Memaafkan berarti melindungi nama baik orang lain, bahkan setelah mereka menyakiti kita. Ini bukan berarti kita menyembunyikan kejahatan yang perlu diungkap, misalnya dalam kasus kriminal atau pelecehan. Tetapi bahwa kita tidak menggunakan pelanggaran itu sebagai alat mempermalukan orang lain secara sosial. Yang ketiga, saya tidak akan menyimpan pelanggaran ini dalam hati saya. Nah, janji ketiga ini adalah yang paling sulit. Kita mungkin bisa berhenti mengungkit atau membicarakan kesalahannya itu, tetapi menyimpannya dalam hati kita, menyimpan kemarahan, luka, dan kepahitan. Ini bisa menjadi beban yang menghancurkan jiwa kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ibrani 12 ayat 15 memperingatkan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Memaafkan berarti memotong akar pahit itu, bahkan jika kita harus melakukannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perumpamaan hamba yang tidak mengampuni adalah peringatan keras. Orang yang tidak mau mengampuni menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar mengalami pengampunan Allah. Yesus menutup perumpamaan itu dengan berkata,
maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat 35. Pengampunan adalah bukti kelahiran baru. Pengampunan bukan syarat untuk diselamatkan, tetapi tanda bahwa kita telah diselamatkan. Ketika kita memaafkan, kita sedang menunjukkan bahwa kasih karunia Allah telah menembus hati kita. Setiap kali kita ingat betapa besar dosa kita telah diampuni, kita akan memiliki kekuatan untuk memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan, kita berjalan di jalan yang sama yang telah Kristus tempuh. Kita memilih untuk tidak membalas, tidak memfitnah, tidak simpan luka, karena kita tahu Kristus telah terlebih dahulu memaafkan kita, menanggung dosa kita, dan membayar lunas dengan darahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Matius 18 ayat 21-35 bukan hanya ajaran, tetapi peta jalan menuju kebebasan rohani. Dan kebebasan itu dimulai ketika kita memaafkan dengan seluruh hati oleh kasih karunia demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam rangkaian perenungan firman Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami mengampuni dan memaafkan, sama seperti Tuhan juga telah mengampuni dan memaafkan kami, sekalipun kami tidak layak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kami berdoa, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami butuhkan dari Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mampu mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu ada damai di dalam hidup kami. Kami rindu ada damai di dalam relasi kami, baik dengan keluarga, dengan lingkungan kami, baik dalam lingkungan pekerjaan, usaha, pendidikan, maupun tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah pengampunan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dapat kami berikan juga kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, dan biarlah kami boleh mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dan tetap menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.